Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala ta'ala aidan fi ayatil ukhra, wa'budullaha hatta ya'tiyakal yaqin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta. Sadaqallah sadaqa Rasulullah sallam. Ketua DKM yang saya muliakan, juga para orang tua, para jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tidak bosan-bosannya kita selalu memanjatkan puja-puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik, inayah, hidayah, barokahnya kita masih diberikan keistiqomahan di dalam ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan kita terus menjaga iman kita, amal soleh kita, sehingga kita layak dan pantas untuk diberikan tiket menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan pertolongan dari beliau. Kita berharap nanti di akhirat bertetangga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu jaminan dari Allah, orang-orang yang selalu melakukan amal-amal yang baik, maka dia diberikan nikmat oleh Allah. Ulaika an'amallahu alaihim minan nabiyyin. Mereka akan diberikan nikmat oleh Allah, dikumpulkan nanti di akhirat minan nabiyyin wasiddiqina wa syuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi jamaah rahimakumullah, memang tidak mudah kita dikelompokkan, digolongkan dengan orang-orang yang diberikan nikmat, kecuali ada upaya untuk terus melaksanakan ketaatan kepada Allah, ya, melaksanakan perintah Allah, menjauhkan apa-apa yang dilarang Allah, sekecil apapun itu larangan. Jangan pernah kita berani, karena sesuatu yang dilarang itu pasti ada sesuatu kebaikan buat kita. Begitupun kalau kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, itu manfaat buat kita dunia dan akhirat. Seperti sholat, kalau kita melaksanakan sholat, apa manfaatnya? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jamaah rahimakumullah, perbuatan keji itu diantaranya adalah, ya, berbuat maksiat kepada Allah. Jadi perbuatan keji itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti, ya, dia berzina, berjudi, itu perbuatan keji. Begitupun kemungkaran adalah orang yang senantiasa menolak kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mengimani adanya Allah, tidak mengimani adanya surga dan neraka.
Padahal jelas ya rahimakumullah, di dunia aja sudah diperlihatkan ayat Allah Subhanahu wa taala, bagi orang yang baik dapat surga dunia, dan di akhirat akan dapat surga akhirat kalau dia melakukan kebaikan sesuai dengan tuntunan syariat agama Islam. Jadi orang yang baik, orang yang benar ucapan, hati, perbuatannya, dia aman, dia selamat, dia bahagia, karena memang dia baik, dia benar, tidak melanggar daripada larangan dari Allah. Kalau dilarang ya rahimakumullah, dilanggar nih apa yang diperintahin sama Allah, sanksinya ya dunia akhirat. Contohnya yang namanya larangan dari Allah, jangan berbuat zina, dilanggar, sanksinya apa? Orang yang berbuat zina, jamaah rahimakumullah, dalam hukum Islam itu maka wajib ya dirajam, dihukum, dicambuk gitu. Jamaah rahimakumullah, dulu ada seorang wanita yang dia berbuat dosa, mengadu di hadapan Nabi Muhammad, ya Rasulullah, saya punya dosa begitu besar. Apa dosamu? Saya hamil di luar nikah. Maka jamaah rahimakumullah, kalau begitu kamu nanti akan dapat hukuman dari Allah. Cuman aku tunggu setelah kamu melahirkan. Karena bayi apa? Dalam kondisi tidak punya salah, tidak punya dosa. Yang namanya bayi kullu mauludin yuladu alal fitrah, bersih dia mah. Yang nanggung dosa itu adalah orang tuanya. Yang melakukan pelanggaran itu orang tuanya. Yang dapat sanksi hukuman di akhirat orang tuanya. Lah bocah mah nggak tahu menahu. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wanita tadi berjalannya waktu lahirlah. Baru Nabi memanggil sahabiat tadi, orang yang hidup di masa Nabi Muhammad, dan dia memang ingin memperoleh keadilan dalam Islam. Silakan ya Rasulullah, engkau hukum aku. Maka dirajam. Ya, sampai dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, karena dia sudah taubat kepada Allah, maka hukuman rajam ini akan menjadi kifarat. Maka dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hukuman bagi orang yang berbuat zina, jamaah rahimakumullah, kalau dia punya anak, nanti anaknya dia perempuan, maka dia walinya kalau menikah dengan wali hakim. Karena nggak ada wali nasabnya, terputus. Jadi bintinya ke ibunya. Makanya berat jamaah rahimakumullah. Nanti punya anak zina tadi, dia punya anak perempuan, ya kan? Terus lagi dia nyari daripada hakimnya, wali hakim. Dia nanti punya anak lagi, seperti itu terus. Nauzubillah min dzalik, menanggung resiko daripada hasil zinanya. Makanya jangan main-main sama hukum. Sehingga jamaah rahimakumullah, dalam Islam ketika kita sudah siap, sudah ada pasangan untuk berumah tangga, segera menikah, ijab kabul, nyari halal. Kalau sudah halal mah tenang Pak. Lagian beda, bisa dirasain. Orang melakukan sesuatu pelanggaran itu tidak akan tenang jiwanya, karena fitrah nurani, fitrah ruhani ini cenderungnya kepada ketenangan. Jadi kalau melakukan dosa, jamaah rahimakumullah, hati nggak bakal tenang. No, yang namanya pencuri, jamaah rahimakumullah, ngambil barang orang, iya kan? Dia ngambil tuh punya milik orang lain, nggak bakal tenang. Karena bukan hak dia. Ketika dia mengkonsumsi dari barang yang haram, darah yang mengalir adalah darah yang haram, jadi tubuh, jadi daging yang haram. Maka an-naru aula bi, pantas bagi orang yang mengkonsumsi barang yang haram, neraka tempat tinggalnya.
Begitupun tadi orang yang zina, beda. Orang yang halal Pak, kemana aja istri kita dibawa tenang, istri kita halal. Tapi kalau kita berbuat maksiat, membawa itu pasangan yang tidak halal, tidak akan tenang. Hukum dunia aja udah dirasain Pak. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jangan pernah kita yang namanya melanggar hukum Allah, mengambil hak orang lain. Kalau ketahuan jamaah rahimakumullah, dapat sanksi hukum pidana, ya, karena dia mengambil haknya orang lain. Tidak sedikit kan, cukup pelajaran buat kita, orang-orang yang di atas, yang dia ada kesempatan mengambil, ya kan, yang bukan haknya. Apa yang terjadi setelah punya selidik, ketahuan jamaah rahimakumullah, dia korupsi. Apa yang terjadi ketika diadili, kena dapat sanksi pidana, dihukum sekian tahun jamaah rahimakumullah. Ini kan menyangkut daripada nama baik. Sanksi sosial dia dapat, malu dia, keluarganya malu jamaah rahimakumullah. Kenapa tadi? Dia melanggar aturan yang dilarang sama Allah, sehingga hukum sanksinya di dunia tadi dipermalui nama Allah. Di dunia aja berlaku seperti itu, apalagi di akhirat. Makanya kita jamaah rahimakumullah yang alami aja deh, hidup nih udah syukuri aja. Makanya dalam hadis Nabi Muhammad, atahaddusu bi ni'matillahi syukron. Orang yang senantiasa menyebut-nyebut nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah bentuk syukur. Alhamdulillah saya masih dikasih panjang umur, itu bentuk syukur. Alhamdulillah masih dikasih badan sehat, ini bentuk syukur. Alhamdulillah masih dikasih rezeki walaupun tidak banyak, tapi cukup buat sehari. Yang penting dinikmati dari sumber yang diridhoi sama Allah, yang halalan thayyibah, lalu dimakan buat kita dari sumber yang halal, menjadikan kuat energi dalam ketaatan kepada Allah. Karena itu ngaruh Pak. Kalau mengkonsumsi barang yang haram, itu menjadikan hati kita ini gelap, sehingga berat untuk melakukan kebaikan. Jadi kalau kita nih agak berat untuk diajak melakukan kesolehan, ini perlu koreksi, ada apa pada tubuh kita. Tapi kalau kita nih enteng, diajak ibadah enak, insya Allah ini alamat bahwa pada tubuh kita ini makanan-makanan dan energi yang insya Allah mengandung hal-hal yang positif pada tubuh kita. Makanya tadi biarin rezeki kita sedikit, yang penting tadi halalan thayyiban. Syukur-syukur rezekinya banyak, halalan thayyiban, mubarakah. Itu yang kita minta. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menyebut-nyebut nikmatnya Allah adalah bentuk syukur atas karunia Allah. Menyebut bagaimana keluarga kita, alhamdulillah saya sehat, istri saya sehat, anak-anak sehat, orang tua sehat, alhamdulillah. Ini bentuk syukur kepada Allah. Terutama jamaah rahimakumullah, nikmat yang paling agung adalah nikmat kita diberikan iman oleh Allah. Bahkan kata Nabi, orang yang kaya itu jamaah rahimakumullah bukan orang yang banyak uang, bukan banyak simpanan tabungan di bank. Orang yang kaya itu adalah orang yang ketika dia masih ketemu makanan buat besok pagi, itu orang kaya. Lalu makanan yang besok pagi masih bisa kita nikmati. Berapa banyak orang yang dia punya harta benda, tapi dia tidak bisa menikmati makanan, karena ya
dalam kondisi sakit mungkin, atau mungkin sudah ada pantangan dari medis, dari dokter, Bapak ya mesti menjauhkan makanan ini, pola makannya diatur, sehingga makanan hati-hati Pak, nggak boleh banyak makan nasi karena punya apa, kolesterol, gula, iya, diabetes, nggak boleh banyak makan nasi ya, apalagi udah kena diabetes itu nasinya nggak boleh panas Pak, katanya kudu diademin dulu, hadirin tuh, coba Masya Allah, kudu diademin dulu berapa jam baru tuh. Bahkan kalau orang sudah kena gula makanya pakai beras merah, iya kan, sudah mulai ada pantangan. Ada lagi nggak boleh banyak makan daging-daging, kolesterol tadi. Nggak boleh banyak ya makan garam, ya kan, karena darah tinggi. Coba, udah banyak banget dipantang, padahal duit banyak Pak. Di rumah kita makanan serba ada, tapi ternyata dipantang saat itu karena ada sesuatu yang akan mengganggu kesehatan kita. Makanya Nabi sampaikan orang yang kaya adalah orang yang masih ketemu sama makanan ketika besok pagi. Lalu kita bisa menikmati makanan itu, nggak ada problem. Itu kaya Pak, itu kaya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi pernah ditawarin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Rasulullah, maukah engkau jadi orang yang kaya raya? Kalau mau, gunung Uhud aku rubah menjadi emas. Bayangin Pak, gunung Uhud yang ada di kota Madinah. Mudah-mudahan insya Allah kita bisa ziarah ya. Amin ya. Bisa ke Mekah, ke Madinah ya, namanya ibadah umroh, ibadah haji, maka rahasia Allah ya, yang penting niat aja, niat yang kuat, bismillah ya Allah, terus ada rindu. Ini yang menyebabkan kita sampai ke Mekah, ke Madinah tuh karena rindunya luar biasa. Makanya hukum rindu, jamaah rahimakumullah, itu bisa mengalahkan dalam ilmu ya usul fikih itu seperti itu. Kalau ditanya mengenai tentang hukum haji sama umroh, lebih mana duluan? Iya kan? Maka kata ilmu fikih jamaah rahimakumullah, yang lebih dahulu yang wajib dulu. Begitu. Karena urutan hukum itu wajib baru sunnah. Itu kata ilmu fikih. Tapi jamaah rahimakumullah, diambil dari hukum yang lainnya. Ketika ada kerinduan kita ingin melakukan ibadah tawaf, ingin melakukan sa'i, begitupun ingin ziarah ke makam Nabi Muhammad, rindunya tak terbendung, maka dibolehkan oleh ulama segera untuk umroh. Jadi bisa naik derajatnya, tidak masalah, walaupun sebenarnya dari segi hukum yang wajib dulu. Tapi karena kerinduan itulah yang menyebabkan dibolehkan dalam Islam. Boleh umroh dulu. Apalagi sekarang aturannya seperti itu. Nunggu 20 tahun ya bisa haji. Udah begitu, menurut informasi bisa jadi 20 tahun kemudian tuh sampai ya satu orang 50, 60, 70 juta. Bayangin, berarti kalau berdua udah 150 berangkat ibadah haji. Nunggunya 20 tahun. Karena rindunya nggak kebendung, umroh boleh kata ulama. Karena rindunya ini yang dinilai sama Allah. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, maka perlu kita ungkapkan yang namanya nikmat. Bersyukur alhamdulillah masih bisa menikmati makanan tadi. Karena Nabi tadi itu ketika ditawari nama Allah, Muhammad, maukah gunung Uhud aku jadikan emas buatmu supaya kamu kaya? Kata Nabi, ya cukup ya Allah, biar aku merasakan pagi ya hari ini makan, besok pun saya nggak makan nggak apa-apa. Karena ketika alasan Nabi Muhammad, aku hari ini makan besok enggak,
ketika aku makan di pagi ini ketemu sama rezeki, biar aku jadi hamba Allah yang syukur. Ternyata besok nggak ketemu sama rezeki, aku pun berpuasa supaya aku jadi orang yang sabar. Karena Nabi seperti itu hadirin. Nabi Muhammad itu beliau seringkali melakukan, kalau pulang ke rumah nggak ada makanan, beliau lanjut puasa. Jadi puasanya Nabi Muhammad tidak harus Senin Kemis. Walaupun itu hadisnya Nabi Muhammad selalu melakukan puasa Senin Kemis. Karena alasannya pada hari itu pun amal kita dilaporkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas ketika amal kita dilaporkan di hadapan Allah dalam kondisi sahih, dalam kondisi puasa. Maka orang puasa mah nggak mungkin berbuat dosa. Orang puasa matanya dijaga, mulutnya dijaga, telinganya, semua organ tubuhnya dijaga. Maka pantas di saat ketika saum, ketika puasa, amalnya dilaporkan di hadapan Allah dalam kondisi dia ibadah di hadapan Allah. Itu alasan Nabi Muhammad kenapa beliau puasa Senin Kemis. Nah kita pun boleh puasa Senin Kemis, boleh. Itu sunnah Nabi Muhammad. Ada lagi Nabi Muhammad itu kadang sok nganjurin, Pak, boleh lakukan amalan-amalan Nabi-Nabi dahulu, boleh. Seperti Nabi Daud alaihissalam, beliau puasa hari ini puasa, besok enggak, besok lagi puasa, besok enggak. Itu Nabi Daud dalam 1 tahun. Kata Nabi Muhammad, kalau kamu mau lakukan silahkan. Ada lagi puasanya Nabi Adam, Yaumul Bid. Itu puasa Nabi Adam. Jadi tanggal 13, 14, 15 di setiap bulan boleh kamu lakukan, kata Nabi. Jadi Nabi kadang begitu, Pak. Jadi amaliah para Nabi dahulu karena pasti sesuai dengan tuntunan wahyu dari Allah, maka dibolehkan sama Nabi. Oh puasa Nabi Daud boleh, ya puasa Yaumul Bid aja boleh. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi Muhammad, kenapa ya aku melakukan kadang ya makan supaya aku bersyukur, enggak makan supaya aku jadi orang yang sabar. Maka suatu ketika Nabi pulang, ya rahimakumullah, nanya sama istrinya, ya Aisyah, istriku, apakah ada makanan? Maka kata istrinya, ya Rasul, hari ini aku enggak masak. Ya udah kalau begitu saya puasa. Puasa, Pak. Tapi ini ada riwayat yang lain. Ketika Nabi Muhammad sedang puasa sunnah, Siti Aisyah barusan masak, matang masakannya, Pak. Waalaikumsalam. Padahal udah niat puasa nih Muhammad. Ketika sampai ditawari sama Siti Aisyah, wahai suamiku, aku sudah masak, sudah matang masakannya, yuk kita makan. Nabi Muhammad saat itu pun langsung membatalkan saum sunnahnya. Jadi fleksibel terus, Nabi itu enggak terlalu kaku dalam hukum. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Jadi jamaah rahimakumullah, ya kita pun kalau memang seandainya benar-benar uzur yang menjaga perasaan dan dalam kondisi sunnah, ya kalau kita mengikut tadi ya Nabi Muhammad, diperkenankan sekali-kali menghargai perasaan orang lain. Tapi kalau sekiranya masih paham, mereka dikasih penjelasan mau puasa, lanjut, nggak apa-apa. Yang penting tadi dia tidak merasa tersinggung di saat kita melakukan ibadah salat. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengungkapkan nikmat dari Allah bentuk syukur, wa tarkuha kufran. Adapun meninggalkannya itu termasuk bentuk kekufuran. Jadi nggak pernah nyebut-nyebut nikmat dari Allah. Ya, selalu banyak ngeluh, makanya ditantang dalam hadis qudsi ini. Kata Allah, wa man lam yashkur ala ni'ami. Barang siapa yang tidak syukur atas nikmatku, walam yasbir alal bala, begitupun dia tidak sabar ketika diuji sama Allah, fakhruj min tahtis sama, silakan kamu keluar dari kolong langitku. Coba diusir, Pak, sama Allah. Fakhruj min tahtis sama, wal yatlub robban siwaya, silakan kamu cari Tuhan selain aku. Jadi Allah marah banget, Pak, kalau ada orang dikasih nikmat masih juga nggak syukur, dikasih ujian banyak ngeluh sama Allah. Ini Allah udah ya
memberikan ultimatum, silakan kamu pergi dari korong langit, cari ya sesembahan selain aku. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak diperkenankan bagi kita tidak ya mengakui bahwa semua nikmat ini karunia dari Allah. Waman la yashkuril qalil, barang siapa yang tidak bersyukur dengan yang kecil, la yashkuril katsir, maka tidak akan mampu mensyukuri nikmat yang besar. Makanya nikmat yang kecil itu adalah bagian dari riyadhah kita itu. Dari kecil kita bersyukur terus, lambat laun terus kita akan jadi orang yang syukur. Karena sudah terbiasa. Berapapun yang Allah kasih nikmat buat kita, karena memang jamaah rahimakumullah tadi proses bertahap, dikit demi dikit. Asal kita mau syukur kepada Allah, insya Allah nanti Allah akan berikan jalan keluar buat kita. Dan yang namanya hidup tuh seperti itu Pak. Kadang ada kalanya gampang, ada kalanya sulit, ada kalanya lapang, sempit. Itu suatu sunatullah. Orang tuh nggak selamanya mulus terus Pak, nggak selamanya orang susah melulu. Kalau ibarat ya sebuah istilah mah, tidak selamanya jamaah rahimakumullah yang namanya ya alam ini, cuaca ini akan selalu hujan. Ada masanya terang. Sama juga kita nih, nggak selamanya kita sedih, ada kalanya senang. Nah, ketika kita dalam kondisi diuji jamaah rahimakumullah, supaya kita tidak berlarut-larut ya menjadi orang yang tadi tuh ngeluh, maka banyak-banyaklah kita membaca la haula wala quwwata illa billah. Jadi kalau lagi diuji nih kita sama Allah, diuji kadang ekonomi, diuji sakit Pak, itu udah sunatullah. Biar kita nih benar-benar ngerasain kita nih butuh sama Allah. Kalau kita nih gampang dulu, kadang-kala lupa Pak. Kita pernah ngerasain jamaah rahimakumullah yang namanya dompet ngalamin kosong. Ya, 5.000 pun nggak ada tuh Pak. Dompet kita ngalamin tuh begitu. Ini sebenarnya cara Allah supaya kita ini benar-benar mendekat dengan Allah. Kita minta bantuan pertolongan dari Allah. Dalam surah Shad ayat 45 nih Pak. Ini ijazah dari orang soleh biar rezekinya lancar. Dalam surah Shad ayat 45, inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Ini dibaca Pak buat zikir. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Itu yang saya rasakan jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, rezeki ada. Rezeki ada aja. Wallahu a'lam bishawab. Karena yang namanya rezeki itu kan sifatnya gaib. Ada rezeki jamaah rahimakumullah yang memang sudah dikadar sama Allah, sudah ditetapi nama Allah. Kalau memang rezeki kita jamaah rahimakumullah, walaupun dibentengin dengan benteng yang kokoh, ada berapa orang akan menghalangi rezeki itu tidak sampai ke kita. Kalau dalam doa sholat itu la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ata wala rada lima qadaita. Kalau Allah sudah berkehendak akan sampai sesuatu itu nikmat kepada kita, tidak ada yang bisa menghalangi nikmat itu sampai ke kita. Begitupun kalau memang bukan rezekinya kita Pak, walaupun cara orang akan menyampaikan rezeki itu buat kita, kalau Allah tidak berkehendak, Allah menghalangi rezeki. Makanya mah kita hidup dibikin enak aja, jangan dibikin bingung, jangan dibikin susah. Yang penting kewajiban kita ikhtiar sesuai dengan tadi tuh kemampuan kita, keahlian kita. Selebihnya serahkan sama Allah. Allah yang punya kuasa. Masing-masing ada rezekinya. Orang yang kita tanggung itu semua ada rezekinya. Jadi jamaah rahimakumullah, nggak usah kita ini ya kecil hati, khawatir
Selama kita ini banyak minta sama Allah, maka insya Allah Allah hadirkan itu yang namanya rezeki. Makanya rezeki, ada rezeki yang yang sifatnya tadi itu yang memang sudah ditetapkan. Ada lagi rezeki yang memang Allah hadirkan, tidak diketahui oleh siapapun kecuali Allah berkehendak kepadanya. Yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Kalau Allah berkehendak. Makanya dulu jemaah rahimakumullah, ketika Imam Syafi'i beliau mau izin ke gurunya, ke Imam Malik. Kata Imam Syafi'i, wahai guru, saya akan keluar mencari rezeki, saya mau kerja. Mau datang ke orang panen anggur. Maka jemaah rahimakumullah, ini iseng nih Imam Syafi'i ngajak gurunya, ayo guru, biar dapat anggur, ayo kita ikut panen sono. Ini lagi panen sono kebetulan nih. Kalau nggak berangkat, kita nggak ikut kerja, nggak bakal dapat guru. Kata Imam Syafi'i. Apa jawaban gurunya? Kata Imam Malik, insya Allah kalau memang rezeki mah nggak kemana. Jemaah rahimakumullah, ternyata Imam Syafi'i berangkatlah kerja kuli supaya dapat bagian korma, anggur tadi. Ternyata jemaah rahimakumullah, emang rezeki ya semua Allah yang ngatur. Allah berikan rezekinya Imam Malik melalui Imam Syafi'i. Jemaah rahimakumullah, habis kerja nih Imam Syafi'i dikasih imbalan sama orang yang punya kebun anggur tadi, dilebihi nama yang lain. Maka kata orang yang ngasih, ini rezekinya orang yang ada di rumah, terserah kau kasih sama siapa. Maka jemaah rahimakumullah, akhirnya pulanglah itu Imam Syafi'i, terbesit dalam hatinya, berarti ini rezekinya guru aku. Emang Allah udah nyeting, Allah udah ngatur. Berkat doanya guru aku diberikan rezeki yang barokah, yang berlimpah, sehingga rezekinya itu melalui daripada tanganku sampai kepada guru. Singkat cerita, pulanglah Imam Syafi'i, mampir orang sejalan Pak, ngelewatin nggak pantas sul adab, namanya ngelewatin gurunya Pak. Udah begitu jamaah rahimakumullah, ngerasa nuraninya, batinnya, ini doa guru saya ini seperti ini, benar apa yang dikatakan guruku, rezeki nggak kemana. Giliran Imam Malik lagi di dalam rumah, assalamualaikum, waalaikumsalam, ada apa wahai Syafi'i? Betul Kiai, betul guru apa yang kau katakan. Emang kalau rezekinya mah walaupun nggak sampai ke sono orangnya, sampai juga tuh anggurnya ke rumah ya. Maka kata Imam Malik, tuh apa yang aku katakan betul. Cuman sekelas kita jangan niru Imam Malik. Begitu. Kalau Imam Malik mau udah dibeli sama Allah, hadirin, kelasnya beda. Tapi tidak menutup kemungkinan Pak, kalau memang Allah sudah berkehendak dengan mendawamkan amalia-amalia soleh, maka Allah hadirkan rezeki min haitsu la yahtasib. Kalau di dalam surah At-Tolak itu rumus supaya kita dapat rezeki min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqilla yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang takwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar kepadanya, dan Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Makanya takwanya ini dijosin Pak, ditingkatin. Makna takwa kata Imam Ali, cinta kepada Allah diperdalam. Lalu takutnya kepada Allah, takut sama Allah. Takut Allah nggak ngasih rahmat sama kita, takut Allah nggak ngasih kebaikan, takut Allah nggak ngasih ridho kepada kita. Lalu roja, berharap, cukup berharapnya hanya kepada Allah saja, jangan berharap kepada makhluk. Kadang banyak kecewa kalau kita berharap kepada makhluk. Tapi kalau mintanya kepada Allah, Allah tidak pernah mengecewakan hambanya.
Jangankan hamba yang baik, hamba yang salah aja masih diperhatiin sama Allah. Apalagi orang yang baik, orang yang soleh, diperhatiin sama Allah. Jadi kalau kita mau belajar dari yang kecil, mau bisa mensyukuri, maka akan mudah ke depannya. Tapi dari yang kecil aja kita berat untuk berterima kasih, bersyukur, maka apalagi yang besar, kata Nabi itu. Waman la yashkurin nas, barang siapa yang tidak mau terima kasih kepada manusia, la yashkurillah, berarti tidak terima kasih kepada Allah. Makanya kalau kita jamaah rahimakumullah, kita nih butuh Pak yang namanya ya tadi tuh sama manusia tuh butuh banget. Makanya pentingnya abdu minanas seperti itu. Ya, kita ini kan makhluk sosial, butuh dengan semua manusia. Wong kita aja dari lahir aja udah butuh orang. Ibu kita yang mau melahirkan itu butuh namanya dokter. Ya kan, butuh persalinan. Masya Allah, butuh orang lain. Sampai kita di saat bayi pun kita butuh yang namanya disuapin sama ayah sama bunda kita. Proses kita butuh jamaah rahimakumullah dimandiin sama ayah bunda kita. Lalu diajarin oleh orang tua kita bagaimana belajar berjalan, belajar berdiri. Kita butuh sampai kita terus menginjak masa kanak-kanak. Kita butuh ilmu, kita belajar ke orang lain. Sekolah TK, kita belajar itu ilmu umum, butuh sama orang yang punya ilmu umum, ilmu agama. Jadi butuh sampai terus ya rahimakumullah. Kita butuh pekerjaan, butuh juga orang lain jadi wasilah. Apapun itu bentuknya. Termasuk nanti kalau kita sudah menghadap Allah, kita butuh juga sama manusia. Makanya bagi orang-orang yang mampu, bagi orang-orang yang kaya, kudu perhatiin tuh tetangga-tetangga kita, karena suatu saat kita butuh sama tetangga. Sebab kalau apa-apa kan pertama kali yang bantu kita tetangga. Iya kan? Mohon maaf kalau kita bagus sama tetangga, Pak, kita enak hidup. Makanya kesenangan seseorang, kata Nabi itu kan diantaranya al-jaru as-saleh, punya tetangga yang baik, yang respon sama kita. Maka jangan pernah kita ngarepin kebaikan orang sebelum kitanya melakukan kebaikan ke orang. Man kadang-kala Ustaz rese tetangganya. Iya, kadang tetangganya begitu, Ustaz, kita udah baik, dibalasnya emang nggak baik. Ya udah biarin aja. Yang penting kita udah belajar ngamalin ilmunya Nabi Muhammad, al-jaru as-saleh. Nabi Muhammad jamaah rahimakumullah, beliau seperti itu tuh. Kalau punya makanan, punya masakan, beliau lihat tetangga, terutama fakir miskin. Fakir miskin diutamakan. Ya, Nabi bantu tuh orang fakir, orang miskin, anak yatim. Jadi jamaah rahimakumullah, berbagi terutama dengan tetangga. Makanya kata Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin jar." Orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat adalah selalu baik dengan tetangga. Falyuhsin ila jari, bagus dengan tetangga. Tetangga kita, kata Imam Ghazali, 40 rumah. 40 rumah depan, kanan, kiri, belakang, itu 40 rumah. Itu tetangga kita yang wajib kita hormati, kita sayangi, kita hargai, ya, kita bantu kalau dia butuh bantuan sama kita. Karena memang dia ada hakul jar alal jar, tetangga dengan tetangga. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pentingnya kita baik dengan tetangga karena kita butuh. Suatu saat kita ada acara, kalau kita enak sama tetangga, insya Allah nggak perlu kita ngomong, Pak, dia udah ngerti. Iya, rupanya mau ada acara hajatan, ya pakai aja, no. Ya, rumah saya buat prasmananya, ya Allah enak banget ya. Nah, udah tutup aja, nggak apa-apa, biarin saya mah lewat belakang aja. Karena sama tetangga enak. Ya. Jamaah rahimakumullah, bahkan kadang kala jamaah rahimakumullah, mohon maaf,
Ini orang kaya yang meninggal dunia, yang repot tetangga yang fakir tadi, Pak. Ya kan? Yang mundar-mandir ke rumah sakit, bantuin dia nyari mobil. Bahkan ketika nggak ada jemaah rahimahullah bantuin gali di kuburan buat si dia nih. Tuh alangkah baiknya kalau kita di saat jadi orang yang mampu, menjadi orang yang senantiasa sejahtera, menjadi orang yang senang, dikasih kemudahan, maka kemudahan itu tidak hanya kita rasakan, tapi juga bagaimana orang lain merasakan kesenangan, kebahagiaan yang kita peroleh. Itu yang kita harapkan dalam hidup. Ini yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi begitu tuh, Pak. Dan Nabi kalau ditolong, diminta tolong sama sahabat, nggak pernah nolak. Apa yang mesti ada, mesti dikasih sama Nabi. Kita juga belajar seperti itu, hadirin. Kalau memang ada tetangga kita minta bantuan sama kita dan kita mampu membantu, bantu mereka. Ini suatu ketika jamaah rahimahullah ada suatu riwayat. Ada suatu riwayat jamaah rahimahullah. Ini ceritanya ada orang fakir miskin, orang nggak punya. Dia datang kepada Nabi Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Ada apa? Saya ini mau minta bantuan ke engkau ya Rasulullah. Saya sudah beberapa hari nggak makan. Keluargaku kelaparan ya Rasulullah. Tolong bantu saya. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad ngambil gamis, Pak. Ya, ngambil gamisnya itu dilipat lalu dibungkus. Silakan, ini mudah-mudahan manfaat buat engkau. Rupanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari jauh ada yang mantau, Pak. Ada yang memantau. Ini khadimnya, pelayannya orang kaya, cuman dia punya penyakit matanya buta. Maka bajunya Nabi Muhammad ketika akan dibawa ke pasar, setelah diintai sama khadim pelayannya orang yang kaya, maka khadim tadi laporan sama orang yang kaya tadi. Tuan, ada orang musafir, dia datang ke Rasulullah, dia dikasih baju, mau dijual ke pasar. Maka kata orang yang kaya tadi, tolong kamu ikutin tuh, kamu ikutin dijualnya kemana, jangan sampai dia jangan sampai nih orang sampai dijual ke orang lain. Kamu beli berapapun tuh uangnya saya kasih harga mahal, nggak apa-apa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang tadi dipanggil, disuruh datang ke orang kaya. Sesampainya di rumahnya orang kaya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya baju tadi dibeli dengan harga yang luar biasa, harga mahal, sehingga orang yang fakir miskin tadi merasa terbantu, memiliki harta, memiliki uang untuk kebutuhan hidupnya. Maka begitupun ketika bajunya sudah dibeli, orang yang kaya tadi punya keyakinan, pasti nih bajunya Nabi Muhammad ini Rasulullah ada suatu keistimewaan dari Allah. Maka orang kaya tadi, Pak, menciumnya dan mengusapnya ke matanya. Apa yang terjadi? Matanya orang kaya tadi yang buta seketika bisa melek. Alhamdulillah, ini saya bisa melek. Asbab barokah bajunya Nabi Muhammad SAW. Ketika udah sembuh itu orang buta tadi, orang kaya, beliau ada niat, ya Allah, ini sudah waktunya saya balas budi sama Nabi Muhammad. Karena asbab beliau, saya matanya bisa melihat. Maka jamaah rahimakumullah, itu baju dibungkus kembali, Pak. Orang kaya tadi langsung datang ke rumahnya Nabi Muhammad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Rasulullah. Ya Rasul pun kaget. Ada apa? Kok perasaan buta gitu kan? Ya Rasul, alhamdulillah, ketika aku lihat ada orang mau jual baju engkau, lalu aku beli ya Rasulullah, dan aku usapkan ke mataku atas izin Allah bisa melek ya Rasulullah. Maka aku sebagai bentuk terima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah, dan terima kasih kepadamu, maka baju ini aku kembalikan kepada engkau ya Rasulullah.
Apa yang dikatakan Rasulullah SAW? Alhamdulillah, aku sudah membantu dua hamba Allah yang membutuhkan. Yang pertama orang fakir miskin jadi kecukupan, begitupun orang yang sakit jadi sembuh atas izin Allah dari keberkahan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sini barangkali ada yang perlu ditanyakan, Pak, dipersilakan. Ya. Bisa. Ya, Rajab. Ada jejak tak dari kelahiran Rajab? Jejak dari Rajabnya itu Setelah melahirkan. Iya, karena tadi alasannya karena ada si jabang bayi. Iya, setelah lahir maksudnya berapa dari setelah melahirkan? Setelah nifas. Iya, setelah nifas, setelah suci. Iya, setelah suci. Karena Nabi menghargai tadi pernyataan sebagai mengakui kesalahannya. Itu yang perlu dihargai. Orang kalau sudah menyatakan saya bertaubat, ini sudah otomatis dia akan diampuni dosanya seperti bayi yang baru lahir. Maka Nabi katakan walaupun ini orang sudah dapat hukuman dalam Islam, dia wafat dalam keadaan insyaallah memperoleh husnul khatimah. Begitu. Ya itulah ya kasih sayangnya Allah dan bentuk cintanya Nabi Muhammad kepada umatnya. Jadi itu juga pelajaran buat kita bersama jamaah rahimakumullah. Ya pentingnya nih kita sebagai ayah ya, kepada anak-anak terutama perempuan. Yang namanya anak perempuan itu kan tanggung jawabnya luar biasa. Makanya ada hadis Nabi Muhammad, kalau kita punya anak perempuan 2 atau 3, hadisnya seperti itu, lalu bisa mendidik anak kita, anaknya jadi wanita salihatu, bintun salihatu, jadi anak yang benar-benar taat sama Allah, sama Rasulullah, bakti sama orang tua, patuh terhadap suaminya, taat terhadap suaminya. Selama suaminya taat kepada Allah dan Rasulnya, maka tidak ada jaminan bagi orang tua tadi yang berhasil mendidik anaknya jadi wanita soleh. Sorga jaminannya. Makanya ada doanya tuh Pak. Kalau anak kita perempuan mau keluar, ya ataupun laki-laki, Allahumma gfir dzanbahu, kalau laki-laki, Allahumma gfir dzanbahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Ini kalau laki-laki. Kalau perempuan, Allahumma gfir dzanbaha wa tahhir qalbaha wa hassin farjaha. Ini diajarkan oleh Muhammad biar terhindar daripada perzinahan, baik laki-laki atau perempuan hadisnya, terutama perempuan tadi. Allahumma gfir dzanbaha, kalau perempuan, ya Allah ampuni dosanya anakku ini ya Allah. Wa tahhir qalbaha, sucikan hatinya ya Allah. Wa hasin farjaha, jaga kemaluannya ya Allah. Ngeri Pak, kita nih ngeri kalau udah anak keluar malam zaman sekarang, naudzubillah min dzalik. Makanya saya nggak bisa tidur Pak kalau anak perempuan nih, anak saya nih jam 9 belum datang ke rumah aja udah gelisah saya. Saya terus telepon, kamu di mana nak? Lagi ngaji Bi. Nah ya kan, coba kirim fotonya ke Abi, dipoto bener lagi ngaji. Kalau enggak saya jujuk Pak di mana, karena ini amanah, tanggung jawab yang berat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi peluang untuk mencapai surganya Allah bagi kita sebenarnya gampang, asal ada tahu dasar ilmunya. Kayak tadi gitu kan, punya anak itu investasi luar biasa. Kalau kita punya anak soleh, punya anak soleha, anak kita rajin ibadah, ya kan, itu kan pahalanya buat kita. Jadi jamaah rahimakumullah, bahkan dalam satu keterangan itu, orang tua yang sukses kalau orang tua ngelihat anak semasa hidupnya, anak kita udah sholat, udah sukses. Bayangin Pak, kita masih hidup, anak kita alhamdulillah nyaksiin dia sholat. Alangkah sedihnya bagaimana kalau kita udah nggak ada, anak kita nggak sholat, udah nggak berhasil kita jadi orang tua. Makanya kita kudu rewel tuh di situ Pak, kudu tegas. Saking pentingnya sholat, usia 7 tahun ajarin anak kita sholat. 10 tahun anak kita belum sholat, adribuhu, pukul anak kita. Karena ini kan amanat, jangan sampai nanti di akhirat dituntut amanat, nggak tanggung jawab kita. Maka
jamaah rahimakumullah, seperti itu. Lalu yang kedua, berhasil orang tua kalau anaknya ini alhamdulillah bisa tahu huruf hijaiyah. Udah berhasil kita. Lalu yang ketiga, orang tua berhasil kalau anak kita ini selalu ngangkat tangan habis sholat, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini saya dijazain guru saya, Pak. Setiap habis sholat, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya 5 kali. Lanjut warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu dimudahkan urusannya sama Allah. Baik orang yang hidup, orang tua hidup ataupun yang sudah tidak ada. Karena ada riwayat ketika orang tua kita jamaah rahimakumullah, dia dapat nikmat di alam kubur, lalu anaknya kirim doa, ditambah nikmatnya lebih bagus lagi di alam kubur. Kalau mungkin orang tuanya dapat hukuman di sana, maka Allah hentikan hukumannya. Allah perintahkan, ya malaikatku hentikan hukuman itu karena anaknya sedang kirim doa. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan ada riwayat yang lain. Kalau kita masuk ke makbarah, ke kuburan, itu assalamualaikum ya ahli kubur wa inna insyaallah bikum lahiqun. Dalam satu riwayat yang rahimakumullah, dalam suatu hikayatus sholihin, hikayat orang baik, orang soleh. Ketika orang soleh ini lewat yang rahimakumullah di kuburan, karena ada dikasih kasyafah gitu. Dia tahu bagaimana orang kuburan ini dapat siksaan di alam kubur. Maka lewatlah orang soleh tadi, ketika pulang dari kuburan itu ternyata nyaman. Apa yang terjadi dalam mimpinya? Ketika engkau berangkat, saat itu belum ada orang yang mendoakan di tempat itu. Tapi di saat ada orang yang datang berziarah mendoakan Allah maghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amat innaka ala kulli syai'in qadir. Itu semua dapat bagian kebaikan orang yang ada di alam kubur. Dan riwayat yang menarik, siapa orang yang sering kirim doa sama orang mukmin, apalagi lewat di pekuburan, kita sering assalamualaikum ya ahli kubur, nanti kita masuk ke alam kubur tidak asing lagi, kita dikenali oleh mereka orang-orang saleh. Jadi itulah pentingnya kita berdoa. Allah alam bisawab, yang benar dari Allah, yang salah adalah keadaan saya. Subhanahu wa ta'ala, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.